Ditunjuknya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI dinilai Rocky Gerung seperti pergantian manajer di perusahaan. Ia menilai langkah tersebut sebagai kejahatan lantaran penunjukannya tak melewati proses-proses seleksi. Rocky menjelaskan ketika pergantian manajer di suatu perusahaan, maka dapat dilakukan saat pemilik saham atau modal sudah tidak menghendakinya. Dikatakannya dalam pergantian ketua umum di partai politik, maka perlunya ada meritokrasi hingga penggebengan sebagai kader seperti pengajaran soal ideologi partai. Namun hal itu tak dilakukan saat penunjukan Kaisang menjadi ketua umum. Kaisang dinilai tidak melalui proses meritokrasi, pendidikan politik, dan pemahaman tentang ideologi PSI. Oleh karena Rocky menyamakan penunjukan Kaisang menjadi ketum PSI sebagai pergantian manajer perusahaan. Langkah PSI ini pun dinilai konyol. Rocky pun tidak menyalahkan Kaisang sebagai ketua umum PSI, namun dirinya menyalahkan PSI yang menunjuk putra bungsu Presiden Jokowi tersebut. Dia menganggap langkah PSI melantik Kaisang tidak sesuai spirit perubahan hingga kaderisasi yang selama ini digaungkan. Dia akan jadi wakil presiden gitu. Tapi setelah tadi malam itu akhirnya betul-betul Kaisang itu jadi ditunjuk menjadi ketua umum PSI itu, saya percaya nggak percaya jadinya gitu. Kok bisa terjadi hal semacam itu di negara seperti Indonesia yang katanya negara demokrasi gitu, Bung Rocky? Itu sama seperti orang bisa kaget kalau tiba-tiba KSP-nya juga diganti dari Muldoko ke Dr. Ngabalin. Itu kira-kira setara lah itu tuh. Karena orang membayangkan sesuatu Mulai yang rame lagi nih. ya saya sebut Dr. Ngabalin karena dia punya potensi untuk menggantikan Muldoko sebagai KSP. Tapi potensi itu kan tergantung pada komunitasnya, meloloskan potensi itu atau enggak. Demikian juga PSI tergantung pada komunitas PSI atau senior-senior di situ mau meloloskan Kaisang apa enggak. Nah ini yang biasa di dalam psikologi politik disebut the banality of evil, dangkalan kejahatan itu. Jadi mereka pun nggak tahu ini kejahatan sebetulnya. Nanti orang tanya kejahatan di mana? Ya kan seorang yang tidak melalui proses meritokrasi, pendidikan politik, pemahaman tentang ideologi PSI. Jadi ini kayak ganti manajer yang yang dianggap udah nggak sesuai dengan pemilik modal, diganti aja manajernya tuh. Lain kalau itu ada di dunia bisnis, bahkan dunia bisnis ada semacam kriteria. Ini dunia politik di mana kebijakan publik itu akan dihasilkan oleh partai politik. PSI itu partai politik, walaupun konyol tapi dia partai politik. Tapi saya kira setara, kekonyolan PSI setara dengan peristiwa apa namanya kopi darat apa apalah itu. Dan ini yang sebetulnya antara mentertawakan dan menggeleng-geleng kepala. Kok bisa ada kejadian di Indonesia kelucuan semacam itu? Demikian informasi kali ini, saya Tini Aufsin mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.